Pendidikan global adalah bentuk baru dari sistem pendidikan tradisional. Pendekatan ini menggabungkan beberapa metode pembelajaran yang menggunakan teknologi digital untuk mendorong kerjasama antar budaya, interaksi lintas negara, dan pengembangan wawasan. Dengan menggabungkan pandangan global dan kemajuan teknologi, proses belajar sekarang menjadi lebih dinamis. Siswa tidak lagi terbatas oleh jarak atau lokasi fisik, sehingga mereka bisa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kaya akan keberagaman budaya. Memasukkan konsep pendidikan global dan kurikulum sekolah dasar merupakan langkah strategis untuk membekali generasi muda untuk menghadapi tantangan di dunia modern. Pada jenjang pendidikan dasar, anak-anak mulai membentuk persepsi tentang lingkungan sekitar dan dunia secara lebih luas. Di era digital saat ini, anak SD sudah mulai terpapar informasi internasional melalui berbagai platform digital. Pendidikan global berperan sebagai filter yang mengajarkan cara proses informasi secara kritis. Kegiatan sederhana seperti program pertukaran virtual dengan sekolah luar negeri dapat memberikan pengalaman langsung tentang interaksi global. Meski membawa banyak manfaat, implementasi pendidikan global di jenjang sekolah dasar perlu diperhatikan secara cermat untuk menghindari beberapa efek yang kurang diinginkan. Berikut analisis mengenai tantangan yang mungkin muncul beserta solusi penanganannya. 1. Gangguan pada pembentukan identitas lokal. Anak-anak di usia dini yang terpapar budaya asing secara intensif tanpa pemahaman memindai tentang budaya sendiri berisiko mengalami disorientasi nilai. Mereka mungkin menjadi kurang apresiatif terhadap warisan budayanya sendiri ketika terus-menerus dikenalkan pada tradisi luar. Contohnya adalah kecenderungan menyukai karakter superhero asing dibandingkan tokoh pewayangan lokal. Yang kedua, ketidakseimbangan penggunaan teknologi. Keterlaluan dalam pemanfaatan platform digital untuk pembelajaran global berpotensi menyebabkan yang pertama, minimnya interaksi sosial langsung. Yang kedua, kecenderungan adiktif terhadap gawai. Yang ketiga, ketergantungan berlebihan pada konten virtual. Yang ketiga, ketidakmerataan akses pembelajaran. Sekolah dengan infrastruktur terbatas seringkali kesulitan mengikuti program pendidikan global, di mana berpotensi mempersebar kesenjangan kualitas pendidikan. Adapun langkah antisipasi yang efektif di mana menjaga keseimbangan antara pengenalan budaya global dan penguatan identitas lokal. Menyajikan materi isu global dengan pendekatan sesuai perkembangan usia. Mengatur proporsi penggunaan teknologi dengan aktivitas fisik. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk menghindari generalisasi. Merancang program inklusif yang dapat diakses berbagai kalangan. Risiko-risiko tersebut sebenarnya bukan berasal dari konsep pendidikan global itu sendiri, melainkan lebih kepada kesalahpahaman dalam metode penyampaian atau ketidakseimbangan materi. Dengan perencanaan yang matang dan penyajian yang tepat, semua potensi negatif dapat diminimalisir sehingga manfaat pendidikan global dapat dirasakan secara optimal. Pendidikan global di tingkat sekolah dasar memerlukan pendekatan khusus untuk mengatasi berbagai kendala yang mungkin timbul. Berikut strategi komprehensif yang dapat diterapkan.
Untuk menguatkan identitas budaya lokal sekaligus mengenalkan keberagaman global, sekolah dapat mengadakan program eksplorasi budaya yang mengintegrasikan kegiatan seperti pentas seni daerah, proyek dokumentasi kearifan lokal, dan kunjungan ke pusat kebudayaan. Pembelajaran isu global disesuaikan dengan usia anak melalui metode bercerita, misalnya dengan menghadirkan kisah inspiratif tentang anak-anak di berbagai negara yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Penggunaan teknologi diimbangi dengan aktivitas nyata melalui model pembelajaran hybrid, di mana video konferen dengan sekolah internasional dipadukan dengan praktek permainan tradisional berbagai negara dan pembuatan buku catatan perjalanan budaya. Untuk menghindari stereotip, guru dapat mengembangkan materi dunia dalam fakta untuk menampilkan kehidupan nyata keluarga di berbagai belahan dunia melalui foto dan cerita autentik. Sekolah dengan sumber daya terbatas dapat mengoptimalkan bahan ajar sederhana seperti peta dunia interaktif buatan sendiri, permainan kartu budaya, dan sistem bimbingan antar sekolah. Implementasi didukung dengan pembagian porsi pembelajaran yang seimbang, di mana 40% fokus pada budaya nasional, 40% pada pemahaman global, dan 20% pada analisis perbandingan. Evaluasi keberhasilan dilakukan melalui berbagai alat penilaian kreatif seperti album budaya siswa, observasi interaksi lintas budaya, dan refleksi pembelajaran mingguan. Dengan dukungan sistematik meliputi pelatihan guru khusus, kolaborasi dengan komunitas budaya, serta forum diskusi reguler dengan orang tua. Pendekatan ini menjamin pendidikan global yang bermakna tanpa mengabaikan konteks lokal dan perkembangan psikologis anak.